dari Injil Markus. Sorry saya tidak mempersiapkan. Saya tidak siapkan untuk bagian yang akan kita baca bersama-sama. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian dari Injil Markus pasal 1 ayat 35 hingga ayat 39. Demikian firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Simon dan kawan-kawannya pun mencari-cari dia. Ketika mereka menemukannya, mereka berkata kepadanya, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara, kalau saya perlihatkan gambar ini, udah langsung muncul dua-duanya ya. Harusnya kata-katanya nggak muncul dulu. So, setiap pagi kita bangun, kita diperhadapkan dengan banyak pilihan. Satu kondisi yang sangat umum. Tadi song leader sudah kasih kata-kata itu. Kalau bangun kita pertama apa yang harus kita pegang? Itu pilihan kan ya. Kita bisa datang kepada Tuhan, atau kita buka handphone dulu, atau kita mulai memikirkan hal apa yang harus kita lakukan, atau persiapkan anak, atau siapkan makanan. Begitu banyak pilihan. Dan hidup itu memang punya banyak sekali pilihan dari semenjak bangun tidur sampai nanti kita menutup mata. Bahkan tutup mata pun kadang-kadang otak kita masih terus jalan karena memikirkan hal-hal yang mungkin belum beres atau sudah beres tapi kita belum puas. Lalu kemudian kita menganalisa diri, Bapak Ibu Saudara. Intinya hidup adalah pilihan dan memang punya banyak pilihan, Bapak Ibu Saudara. Ada satu quotation umum yang saya pikir ada kebenarannya, walaupun mungkin tidak sepenuhnya, Bapak Ibu Saudara. Kata-katanya bilang begini, "Everything in your life is a reflection of a choice you have made. If you want a different result, make a different choice." Pertanyaannya kan bagi kita, lalu bagaimana kita memilih secara bijaksana? Tapi bagi kita yang sudah ikut Tuhan, percaya Tuhan, saya pikir pertanyaannya bukan sekedar bagaimana kita memilih dengan bijaksana, tetapi bagaimana kita memilih yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pilihan yang saleh yang seharusnya kita buat sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Saudara, mari kita belajar dari firman Tuhan yang tadi kita baca melalui kehidupan rutin yang dilatih oleh Yesus, Tuhan kita. Bapak Saudara, tadi di pasal 1 ayat 35 dimulai dengan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan kemudian pergi keluar. Yesus pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Saudara, Yesus bangun pagi, dia langsung pergi berdoa. Saudara, konteksnya bicara hal yang berbeda ketika Yesus nanti kemudian akan pilih 12 murid menjadi rasulnya yang akan mendampingi dia. Kita baca di Lukas bagaimana Yesus berdoa semalam-malaman. Itu doa yang lebih khusus untuk satu pilihan yang sangat serius. Orang yang akan melanjutkan pelayanan Yesus setelah dia 3 tahun pelayanan, kemudian dia naik ke surga. Harus ada orang. Dan itu doa yang kelihatannya lebih khusus, lebih spesial. Lalu kita juga baca di Yohanes 17 bagaimana Yesus sebelum juga naik ke surga, dia berdoa secara khusus untuk para murid dan orang-orang percaya selanjutnya yang juga akan kemudian menjadi percaya kepada Injil yang diberitakan oleh para murid. Tapi Bapak Saudara, yang kita baca di sini adalah Yesus setiap pagi. Kalau kita baca, kita pelajari grammarnya, itu adalah satu habit yang dilakukan oleh Yesus. Bapak Saudara, Yesus berdoa. Waktu coba untuk renungkan bagian ini ya Bapak Ibu Saudara ya. Kenapa Yesus berdoa ya? Ada beberapa kemudian pertanyaan yang muncul dalam pikiran saya.
apakah Yesus harus memilih sama seperti kita memilih, atau dia di dalam pengetahuannya yang maha tahu itu, dia sudah tahu kok dia harus pilih apa? Atau apakah Yesus punya masalah seperti kita manusia? Kalaupun dia punya masalah, saya percaya Yesus sudah tahu solusinya. Kan dia Tuhan. Dan pertanyaan lebih penting lagi, apakah Yesus perlu berdoa? Loh, dia kan adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Yang konsep tentang Allah Tritunggal itu tidak mungkin Allah itu antara pribadi pertama, kedua, dan ketiga bisa dipisahkan. Lalu apa perlunya Yesus berdoa? Dan pertanyaan terakhir yang muncul dalam pikiran saya, kira-kira apa isi doa Yesus? Nah, Bapak Ibu Saudara, bagian ini saya agak khawatir, saya agak spekulasi, tapi saya pikir saya masih berani untuk bertanggung jawabkan, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita tidak akan menjawab setiap pertanyaan ini secara detail, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau ajak kita sekali lagi melihat siapa Yesus menurut Injil Markus dan Injil-Injil lain. Bapak Ibu Saudara, siapa sih Yesus? Siapa Yesus menurut Bapak Ibu Saudara? Di dalam Injil Markus, awal sekali pasal 1 ayat 1, ditulis seperti ini Bapak Ibu Saudara. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Saudara, Kristus itu adalah terjemahan dari bahasa aslinya Mesias, yang diurapi, raja sejati, raja sesungguhnya, dan sang anak Allah, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Lalu kemudian kalau Bapak Saudara membaca, ada suara yang berkata dari surga ketika Yesus dibaptis, suara dari Bapanya yang berkata, engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Itu adalah kredensi dari Allah Bapa kepada Yesus. Jaminan mutu, anak yang kukasih dan kepadanya aku berkenan. Tapi Bapak Saudara, bukan hanya dari surga dan bukan pengakuan dari Markus sebagai penulis. Tapi kalau kita baca di sini, ketika Yesus mengajar dan juga kemudian menyembuhkan, ada seorang yang kerasukan, bahkan iblis pun mengakui kedahsyatan Yesus dengan berkata, aku tahu siapa engkau adalah yang kudus dari Allah. Saudara, ini masih pasal 1. Murid-murid tidak terlalu kenal siapa Yesus. Tapi kita tahu siapa Yesus. Dan kita lebih tahu lagi, bukan hanya Injil Markus yang mencatat siapa Yesus. Dan nanti kalau kita baca di pasal 9, Yesus kemudian menampakkan diri dalam peristiwa transfigurasi ketika dia hanya mengajak 3 murid terdekatnya, Yakobus, Yohanes, dan Simon. Saudara, dicatat bagaimana waktu itu ketika Yesus menampilkan diri siapa dia sebenarnya, dengan kebesarannya yang saya pikir juga bukan kemuliaan yang secara utuh dan penuh dia singkapkan. Saudara akan membaca di situ bagaimana murid-murid ketakutan ketika melihat Yesus dengan jubah yang maha putih, gilang gemilang, dan kemudian ada Elia dan Musa. Saudara, murid-murid nggak tahu itu semua. Saya bayangin ketika Yesus datang kepada Bapa. Saudara, Yesus bisa jadi apa adanya. Dia bisa mengungkapkan siapa dirinya di hadapan Bapaknya. Saudara, perbandingannya begini ya. Saudara, saya baru datang pertama kali ke sini ya. Terus baru ngobrol-ngobrol sama beberapa orang, Bapak Ibu Saudara. Kebanyakan saya ingin dinilai baik pasti. Dan mungkin kalau saya tidak hati-hati, saya pakai topeng. Supaya saya bisa diterima, supaya saya bisa dihargai, dan saya setengah mati untuk mempersiapkan khotbah ini, Bapak Ibu Saudara. Selalu ada sisi hamba Tuhan begini, takut dinilai. Khotbahnya biasa aja sebenarnya, tapi nggak apa-apa juga sih. Bapak Saudara, ketakutan-ketakutan itu beda dengan Yesus yang tidak perlu itu semua.
Karena dia sempurna apa adanya, tapi kita seringkali bergumul dengan siapa kita di hadapan orang lain. Walaupun satu sisi Bapak Ibu Saudara, zaman ini kan zaman sosial media ya. Kalau kita kurang sehat, kita seringkali tanda kutip menjual diri kita melalui sosial media. Dan kita menantikan banyak orang like, subscribe, follow kita. Tapi semua yang ditampilkan yang bagus-bagus semua. Seandainya orang itu tahu catatan siapa kita sebenarnya, sudah boro-boro like lah ya. Semuanya itu tidak ada Bapak Ibu Saudara. Pernahkah Bapak Ibu Saudara datang ke hadapan Tuhan dengan tampil apa adanya dan menceritakan semua pikiran dan perasaan apa adanya? Sudah tadi pagi baru kejadian begini. Saya semalaman gak bisa tidur Bapak Ibu Saudara. Diranjang sih, tutup mata sih, tapi gelisah bolak-balik doa. Tuhan tolong Tuhan, saya besok mau khotbah nih, saya perlu stamina yang cukup. Saya juga belum terlalu pulih dari flu saya, dari Jakarta. Tuhan, please Tuhan. Saya 3 kali doa, tapi seakan-akan tetap gak bisa tidur. Sampai tadi pagi saya bangun, saya kesal juga sama Tuhan. Ya Tuhan, yang benar aja. Ini khotbah pertama. First impression is important, right? Sorry, dalam doa saya berani ngomong sama Tuhan begini. Bapak, jujur aja ya, saya kesel sama Tuhan. Kenapa sih? Sudah pernah begitu gak? Atau ketika datang kepada Tuhan, pakai sugar coating aja semuanya, manis-manis. Ini kan hubungannya sama Tuhan ya. Kita poles diri kita, bukan diri kita yang sebenarnya. Saudara, hubungan saudara dengan Tuhan seperti apa sih? Otentikkah? Kan kadang-kadang kita juga lupa ya. Kita lupa atau kita gak sadar bahwa Tuhan itu kan maha tahu. Sebelum kita ceritakan apapun, dia tahu. Tapi anehnya Tuhan selalu ingin tahu kejujuran kita di hadapan dia, supaya kita punya komunikasi yang memang apa adanya. Saudara, bagian ini kontras dengan Yesus. Kalau Yesus tampil apa adanya, karena siapa dia tuh? Karena dia adalah Tuhan. Tidak ada kekurangan, tetapi kita datang kepada Tuhan dengan segala kelemahan kita. Tapi seandainya kita rasa kita punya kelebihan pun, kesuksesan kita, cerita bahagia kita yang kita kalau ceritakan ke orang lain, mungkin kita khawatir orang lain akan anggap kita sombong mungkin, berlebihan mungkin. Tapi datang kepada Bapa, bebas mau ngomong apapun. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan kita sesungguhnya adalah tempat kita paling aman datang kepada Dia Bapak Ibu Saudara. Saudara, Tuhan Yesus menyadari bahwa hanya di hadapan Allah Bapa Dia bisa menjadi apa adanya Dia. Kalau in the first place, dia sudah singkapkan semuanya tentang dirinya. Sudah murid-murid pasti gak siap. Faktanya, berulang kali Yesus bilang, jangan cerita kemana-mana ya, kepada orang yang dia sembuhkan. Tapi orang-orang cerita kemana-mana, sampai Yesus akhirnya gak bisa lagi punya waktu yang sesuai dengan Tuhan utus Bapa, utus dia ke dalam dunia, tujuannya itu. Karena jadi terdistorsi kemana-mana Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, sadarilah bahwa ketika kita datang kepada Bapa, bahwa Bapa Tuhan kita adalah tempat aman kita. Datanglah kepada Dia. Seperti Yesus melatih diri untuk menjadi apa adanya. Saudara, kalau kita mau menjadi pribadi yang sehat, langkah pertama adalah kita harus menjadi orang yang otentik di hadapan Tuhan. Saya percaya itu. Kita dipersiapkan menjadi murid dan kita harus jadi pribadi yang utuh, yang otentik di hadapan Tuhan. Tidak pakai topeng, tidak pakai hiasan, telanjang apa adanya di hadapan Tuhan. Saudara, bagian ini refer ke Kejadian pasal yang kedua, ayat 25. Itu adalah bagian yang mengisahkan antara hubungan Adam dan Hawa sebagai suami istri. Pasal 2 ayat 25 mengatakan begini,
Keduanya telanjang, tapi tidak malu. Setelah mereka jatuh dalam dosa, hal pertama yang mereka lakukan, sudah tahu? Mereka membuat cawat menutup ketelanjangan mereka. Saudara, telanjang di hadapan orang lain, kita sudah tidak mampu lagi untuk telanjang apa adanya. Tapi Tuhan kita, Dia mau kita melatih diri untuk apa adanya di hadapan Tuhan, karena Dia adalah tempat aman kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ayat 36 berkata begini, Simon dan kawan-kawannya pun mencari-cari Dia, karena Yesus sudah menghilang. Ketika menemukannya, mereka berkata kepadanya, semua orang mencari Engkau. Kenapa semua orang mencari Yesus? Saudara, di dalam bagian yang kita tidak baca, satu ayat, dua ayat di atasnya, perikop di atasnya, Bapak Saudara, kita ada keterangan seperti ini. Ayat 32, menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Dan seluruh penduduk kota itu pun berkerumun di depan pintu. Lalu yang dilakukan Yesus adalah Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit, mengusir setan, dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara. Saudara, semua orang mencari Yesus. Saudara, jangan lupa sekali lagi ya, ini bagian awal di pelayanan Yesus, masih pasal 1. Saudara, kalau jadi Yesus, ketika dikatakan Simon dan kawan-kawan yang mencari Dia, dan berkata semua orang mencari Engkau, ini masih awal pelayanan. Kalau saudara mulai bisnis yang baru, ini enak banget nih kayak begini nih. Langsung viral. Gak usah susah-susah pikirin marketing strateginya. Semua orang mencari Yesus. Dan masih baru di awal pelayanan. Apa yang saudara lakukan kalau saudara Yesus? Tanggapin, responin. Undang mereka datang. Sambut mereka. Terima mereka. Dan terus lakukan mujizat itu. Layani mereka. Saudara, ICC akan rame sekali. Kalau lakukan itu. Apapun kebutuhan mereka untuk dilayani, kita kerjakan sama-sama. Rame, saudara. Tapi saudara, kita tahu, tidak mungkin kita lakukan semuanya, karena tujuan gereja juga bukan itu. Tapi kan kita tahu juga ya, saya pelayanan di GKY berapa tahun? Dari 2008, 18 tahun, Bapak Saudara. Kalau bukan GKY, di gereja lain pun saya tahu banyak gereja yang bergumul dengan jumlah, dengan angka. Dan dengan berbagai macam cara bikin promosi, bikin poster. Saya tidak anti semua itu, Bapak Ibu Saudara ya. Tapi secara esensi sudah kehilangan. Bahwa yang penting itu jumlah, yang penting itu bangunan, yang penting itu persembahan. Saudara, ada tekanan sebagai hamba Tuhan di dalam gereja yang mengharapkan seperti itu. Karena saya adalah salah satu bagian dari gereja. Walaupun tidak semuanya, Bapak Saudara, tapi selalu ada tekanan seperti itu. Saya nggak tahu apa yang dialami oleh Yesus, tapi saya coba membayangkan kira-kira apa yang menjadi tekanan Yesus. Walaupun mungkin juga ini kurang tepat, tapi saya coba melihat untuk dari sisi manusiawinya Yesus. Apakah dia mengalami, apakah tidak? Tapi mungkin ini gambaran yang lebih mewakili kita semua, Bapak Saudara. Yesus mungkin sekali menjadi populer, iya kan? Dia sudah populer dalam waktu singkat. Semua orang mencari dia. Tapi saudara, kalau setiap kali orang cari dia, dia layanin, dan jumlahnya bukan 1-2 orang, sekian banyak orang seluruh kota, saudara, kepopulerannya dia justru bisa membunuh apa yang Bapak perintahkan untuk dia lakukan. Saudara, selain itu juga dia bisa menjadi burn out, Bapak Ibu Saudara.
Rutin aja lakukan itu setiap hari tanpa pernah tahu akan berakhir dan kehilangan tujuan utama dia datang ke dalam dunia diutus oleh Bapaknya. Saudara, kita bisa jadi mengalami hal yang sama di dalam fase hidup yang berbeda-beda mungkin. Kita hidup di bawah tekanan, entah itu rutinitas. Kemarin waktu ngobrol sama Kosen, di Melbourne ini tantangannya beda. Kehidupan mungkin dibanding Jakarta yang lebih dinamis, Melbourne ini mungkin lebih, ya udah rutinnya begitu aja, sudah lebih monoton. Tapi mungkinkah itu jadi perangkap kita? Ya bisa jadi, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita kerja di tempat yang menuntut kita untuk berprestasi, untuk perform. Ya bisa jadi juga, Bapak Ibu Saudara. Apa yang menjadi pressure dalam hidup kita? Anak muda dikirim sama orang tua pergi ke Melbourne, nggak ada pengawasan. Tadi saya lagi jalan berdua menuju ke gereja ini, saya lihat cukup banyak pil. Saya tanya sama kosan, ini drugs bukan? Terus tadi ada ngobrol juga sama salah satu teman pemuda yang dulu sama-sama di Greenfield. Saya tanya, memang di sini legal? Ya, area abu-abu. Belum lagi yang mungkin secara kehidupan pribadi bebas berhubungan dengan lawan jenis. Apabila kita punya tekanan hidup yang seperti itu, godaan yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara gimana. Kalau Bapak Ibu Saudara apa? Hari ini anak-anak muda coba mencari penerimaan, validasi melalui sosial media. Kita sangat peduli dengan apa penilaian orang. Saudara, Yesus waktu di awal ketika dia dibaptis, sekali lagi suara dari langit yang kedengaran dari surga itu berkata di ayat yang ke-11, "Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Saudara, Yesus di dalam doanya, saya percaya dia mendengarkan lagi penegasan kasih Bapa. Bahwa beingnya dia, siapa dia, itu jauh lebih penting daripada doingnya. Bukan doing gak penting Bapak Ibu Saudara. Tapi identitas yang sehat di dalam Bapa. Bahwa keberadaan dirinya bukan bergantung dari penilaian orang, tapi dari penilaian Bapa, penerimaan Bapa, validasi Bapa. Itu jauh lebih penting dari apapun yang kita coba membuat Tuhan impress terhadap apa yang kita kerjakan atau apa yang sedang kita lakukan di dalam pelayanan, Bapak Ibu Saudara. So, kalau identitas di dalam Tuhan sehat, being di dalam Tuhan itu sehat, saudara, makanya hidup kita tidak terlalu stres, mungkin sampai depresi, karena kita punya sound mind. Pikiran kita tidak terdistraksi dengan apa yang orang lain katakan di luar sana, penilaian mereka atau tuntutan mereka, Bapak Ibu Saudara. Di dalam kegagalan, kan Tuhan berulang kali bilang kan dia, damai sejahtera-Ku kukirimkan bagimu. Saudara, damai sejahtera yang tidak terusik, termasuk sukacita. Kalau kita beres di hadapan Tuhan. Saudara, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Ayat 38 berkata begini, ketika semua orang mencari Yesus, Yesus menjawab kepada Simon, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea memberitakan Injil. Saudara, Yesus tahu dengan jelas, inkarnasinya ke dalam dunia, tujuannya itu adalah memberitakan Injil. Bukan yang lain. Bukan menyembuhkan orang. Bukan membangkitkan orang mati. Bukan. Tapi memberitakan Injil. Saudara, apakah ini hanya tanggung jawabnya Yesus atau adalah tanggung jawabnya kita? Tadi pagi khotbahnya Kosen, kita seharusnya menjadi missional church. Tuhan sudah utus kita ke Melbourne, melting pot,
di mana seluruh orang datang dari berbagai negara, bertemu di Melbourne. Untuk apa kita ada di tengah-tengah Melbourne? So, bukankah kita juga dipanggil sama seperti Yesus diutus ke dalam dunia untuk memberitakan Injil? Yang utama. Sudah kita dipanggil untuk sebuah misi. Ketika saya tanya di dalam slide ini, what is yours? Saya percaya harusnya sama, cuma di bidang kita masing-masing. Di rumah, mungkin masih ada anggota keluarga kita yang belum pernah dengar berita Injil. Di kampus, di tempat kerja. Saudara, Yesus bukan hanya memberitakan Injil, tapi dia menggenapi dan mengerjakan Injil. Sampai pada nanti klimaksnya, dia naik ke atas kayu salib untuk menggenapkan Injil itu. Supaya saudara dan saya mengerti Injil itu apa dan mengerjakan Injil itu apa. Saudara, Yesus datang kepada Bapa untuk terus hidup dekat dengan Sang Pemberi misi demi menjaga dan memperjelas atau mempertegas misinya. Bukan terpengaruh dengan tuntutan orang yang berusaha untuk mengalihkan misi utamanya ke dalam dunia itu apa. Saudara, kenyamanan, uang, ketenaran, popularitas, apapun, itu adalah berhala kita yang akan mengalihkan perhatian kita dari Bapa. Saudara, Tuhan mau kita untuk tetap punya misi yang tajam di hadapan Tuhan. Sharp mission. Saudara, bagian yang terakhir sebagai tambahan, tapi saya pikir juga cukup penting bagi kita. Bapak Saudara, panggilan utama Yesus memang memberitakan Injil. Tapi kalau kita baca lebih teliti, di ayat yang terakhir itu dikatakan begini. Pergilah Yesus ke seluruh Galilea memberitakan Injil dan rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Saudara, walaupun panggilan utamanya memberitakan Injil, tapi ternyata Yesus tetap mengerjakan bagian yang memang dia bisa kerjakan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Saya percaya di dalam doa itu tetap dia memelihara kepekaannya kepada Tuhan. Karena faktanya setelah bagian ini dicatat, ada bagian yang mencatat juga bagaimana Yesus menyembuhkan seorang penderita penyakit kulit, lalu juga ada orang lumpuh dipulihkan di pasal yang kedua. Saudara, Yesus tetap peka karena dia terus menjaga hubungannya dengan Bapa. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara, saya tahu kita mulai jam 11 tadi ya. Jam 11 ya kosan ya? Jam 11 ya, agak siang. Dan saya tahu bagian ini sangat tidak populer. Apalagi kita yang sudah terbiasa hari Minggu ngapain bangun pagi-pagi begitu ya. Tapi kan bagian firman Tuhan yang kita baca kan jelas bilang begini ya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun, Yesus pergi, Yesus berdoa. Saudara, seberapa signifikan keterangan pagi-pagi benar waktu hari masih gelap? Aduh, Pak, sudah 1 minggu kerja lelah. Tapi kayaknya saya jarang dengar Bapak Saudara yang kerja di Melbourne tuh kerjanya sampai malam-malam sekali gitu, kecuali memang dapat shift malam gitu ya. Katanya Melbourne cukup menghargai quality time untuk family. Tapi Bapak Saudara, tidak demikian dengan Yesus ketika dia bangun pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, lalu dia berdoa. Karena saudara, kita dapat keterangan juga di ayat 32, bagaimana menjelang malam sesudah matahari terbenam, lalu dia layani begitu banyak orang, sembuhkan orang, mengusir setan. Tebakan saya itu paling nggak sampai jam 11, jam 12 malam, mungkin lewat, udah waktunya subuh. Dan waktu tidur Yesus sangat sedikit sekali. Cuma pagi-pagi benar, dia tetap bangun. Saudara, Yesus waktu itu ada di kota Kapernaum. Dan ini adalah keseharian yang dilakukan oleh orang-orang Kapernaum. Pagi-pagi mereka sudah ramai, sibuk. Perlu bagi Yesus itu pagi-pagi benar. Dia cari tempat yang khusus untuk berduaan dengan Bapaknya. Saudara, saya
bertemu dengan sepasang suami istri yang diminta pelayanan untuk jadi pengurus nggak mau, untuk jadi majelis nggak mau. Mereka mengaku bahwa panggilan mereka hanyalah berdoa, mendoakan orang. Oh saudara, saya nggak ketemu sepasang suami istri ini di GKI manapun. Saya nggak pernah nyangka bahwa saya datang ke GKI Karawaci yang notabene bukan GKI yang besar, tapi ketemu sepasang suami istri yang memang mau mendoakan. Dan saya berasa ketika mereka mendoakan dengan hati, bukan cuma seperti rutinitas atau kata-kata yang sudah umum kita dengar, tapi secara spesifik pribadinya, pergumulannya, dan setiap kali berdoa, kata-kata firman Tuhan itu keluar, Bapak Ibu Saudara. Saudara, mereka bisa menjadi seperti itu karena mereka juga melatih diri mereka sesuai dengan panggilan mereka, mendoakan orang-orang. Hari ini kita hanya ngomongin tentang doa, tapi saya percaya firman Tuhan yang menjadi dasar semuanya, Bapak Ibu Saudara. Sehingga setiap doa itu keluar berdasarkan firman Tuhan yang mereka baca. Yesus tahu karena dia sang pemberi firman, Bapak Ibu Saudara. Saudara, dunia kita ini berisik. Berbagai suara, entah itu yang audible maupun yang tidak audible, masuk ke dalam otak kita, masuk melalui penglihatan kita, masuk ke dalam perasaan kita, Bapak Ibu Saudara. Bangun tidur, tadi pilihannya handphone ya. Lihat handphone, apa yang pertama kita lihat? Saya hidup sebagai hamba Tuhan, saya hanya punya modal kalau saya cari Tuhan pertama-tama. Hamba Tuhan juga masih manusia, punya anak, punya istri. Yang ketika pagi itu, anak saya dua-duanya udah remaja, sudah mulai berulah saja. Sudah saya tidak punya pertahanan, karena cenderung langsung lupa. Ada Tuhan yang berkuasa loh. Firman Tuhan ngomong begini loh. Boro-boro Bapak Ibu Saudara. Nggak ingat itu semua. Saya memaksa diri saya, melatih diri saya. Saya bersyukur istri saya setiap pagi bangun jam 4 karena harus masak. Jam 6 kurang dia sudah harus berangkat ke Jakarta untuk ngajar. Tapi setiap pagi jam 4 dia bangun. Pertama-tama saya merasa, pelayanan kadang-kadang harus sampai malam, Bapak Ibu Saudara. Jadi bangun jam 4 itu sengsara. Saya nggak mau bangun, tapi berisik, nggak mungkin nggak bangun jadinya. Tapi bahkan saya bersyukur sekali sama Tuhan untuk waktu-waktu ketika istri saya sudah sibuk-sibuk, kamar kosong, sepi. Kesempatan untuk berdua dengan Bapak. Ada hal yang luar biasa yang Tuhan karuniakan melalui waktu-waktu pagi sebelum memulai segala aktivitas. Saya suka sama kalimatnya J. Oswald Sanders. Dia menulis satu buku yang judulnya Kepemimpinan Rohani. Dia berkata begini, Bapak Saudara, mengenai disiplin saat teduh pagi. Dia tulis begini, setiap itu saat teduh pagi, Bapak Saudara ya. Adalah penting bagi kita untuk menghirup keharuman sorga sebelum menghisap asap dan kabut bumi. Benar atau benar banget, Bapak Saudara? Sebelum kita memulai apapun, sebelum kita ketemu orang, kenapa kita tidak cari wajah Tuhan? Untuk memfilter setiap kata-kata kita yang mungkin menyakiti orang lain, dan itu menjadi pencegah atau tembok kita bisa memberitakan Injil kepada orang itu. Atau kita tidak terpikir tentang Injil sama sekali karena kita memang tidak tersentuh, tidak terkonek dengan Tuhan kita. Saudara, hati-hati dengan kenyamanan kita. Hati-hati Bapak Saudara. Biar firman Tuhan yang dicontohkan langsung oleh Tuhan Yesus yang pagi-pagi benar, dia cari wajah Bapaknya. Itu boleh kita contoh dan kita lakukan juga Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita terus berdoa supaya kita tetap bisa punya safe place, punya sound mind dan sharp mission. Mari kita berdoa.